Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai nusaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Jami At-Taqwa Tapos Depok. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita pahami bersama tiada keteladanan yang paling sempurna kecuali keteladanan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanakah Rasulullah mengurus rumah tangganya? Bagaimanakah Rasulullah hadir sebagai seorang suami? Bagaimanakah Rasulullah hadir sebagai seorang pendidik? Bagaimanakah Rasulullah hadir sebagai seorang sahabat bagi anak-anaknya? Itulah tema yang akan kita angkat di kesempatan kali ini, teladan Rasulullah dalam berumah tangga, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru-guru yang kita cintai, yaitu Syekh Ahmad Al-Misri dan Ustazah Bunda Yati Priyati. Dan di kesempatan kali ini seperti biasa, kami masih menyediakan kesempatan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema kita. Kami persilakan Anda mengirimkan pertanyaan melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag rumah tangga Rasulullah. Pemirsa, inilah Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafal anama bisahibil maqamil a'la wa kammala as-su'uda bi akrami mauludin hawa syarafa wa fadla. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di seluruh penjuru tanah air tercinta, Bapak Ibu yang hadir di rumah Allah di majelis yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita di siang hari yang penuh dengan cerah ceria ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Semua kita tahu dan insya Allah kita semua bisa memaknai Rabiul Awal dengan satu nilai-nilai yang diwariskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kekayaan yang beliau wariskan kepada umatnya. Satu hal yang perlu menjadi catatan bagi kita semua adalah bahwa Rasul diutus ke dunia ini sebagaimana yang disampaikan, dibacakan oleh qori kita tadi, semata-mata adalah untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Sebagai seorang anbiya, Rasulullah bukan hanya membawa teladan dalam sudut-sudut pelaksanaan ibadah, tetapi beliau juga teladan dalam setiap bidang-bidang kehidupan. Ketika menjadi seorang pemimpin, Rasulullah adalah pemimpin yang visioner. Beliau adalah pemimpin yang tidak membuat sekat dan batasan antara atasan dengan bawahan. Kepemimpinannya begitu dirindukan oleh rakyatnya, oleh makmumnya. Sebagai seorang ayah, beliau adalah dambaan setiap putra dan putri yang memiliki ayah seperti beliau. Sebagai seorang suami, beliau adalah dambaan dan idaman para istri dengan akhlaknya yang begitu sempurna. Kali ini kita akan mengambil sebuah pelajaran yang begitu berharga. Bagaimana kehidupan Rasulullah bersama keluarganya. Karena kita semua ini adalah bagian yang memiliki peranan sangat besar dalam kehidupan keluarga. Bapak, Ibu, dan pemirsa TV One yang berbahagia, Rasulullah mengalami kehidupan berumah tangga dalam dua periode. Periode pertama Rasulullah berumah tangga bersama Ibu Khadijah binti Khuwailid. Beliaulah Ibu Khadijah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan perempuan terbaik, makanya beliau diberi gelar At-Tahirah, perempuan yang suci. Rasulullah menikah dengan Ibu Khadijah
menjalani proses kehidupan dari sebelum kenabian sampai beliau diangkat menjadi Rasul selama 15 tahun. Sangat manis pasangan ini, tidak ada seantero jagat pasangan seindah, sama cerdasnya, sama kesolehannya, sama memiliki keikhlasan, dan sama-sama saling mencintai. Semua kisah cinta di jagat bumi ini tak mampu mengalahkan kisah cinta dan kasih sayangnya Rasulullah, pun demikian dengan Ibu Khadijah. Selama menikah dengan Ibu Khadijah, Rasulullah menjalani kehidupan rumah tangga. Bukanlah sebuah rumah tangga yang mulus, karena ketika fase beliau diangkat menjadi Rasul, ajaran agama sudah dipegang oleh beliau. Beliau menyampaikan ajaran-ajaran Islam, mengalami sandungan dan kerikil tajam, pun berimbas kepada Ibu Khadijah. Bahkan peristiwa-peristiwa pahit dalam kehidupan pun pernah dialami oleh sepasang suami istri yang sangat sekupu ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pernahkah kita mengalami kehidupan rumah tangga sepelik dan sepahit Ibu Khadijah? Ibu pernah makan daun? Daun apa? Daun singkong. Makannya pakai santan, ditambah terinya teri Medan. Ibu pernah makan, Bapak pernah makan daun? Daun pepaya direbus pakai sambal terasi. Tapi Ibu Khadijah, dia makan daun yang tidak dilayak dimakan oleh manusia. Karena dia lebih memilih hidup bersama suaminya yang dicintainya, yang memiliki kesolehan setinggi langit, dan beliau siap menjalani kehidupan dengan kegetiran. Pada saat kaum Quraisy tahu bahwa Rasulullah pembawa agama Allah, mereka tidak terima sampai diboikot. Padahal Ibu Khadijah adalah seorang yang sangat ternama, putri Quraisy yang begitu memiliki kekayaan, yang begitu memiliki kekuasaan. Beliau adalah the Queen of Mekah, tapi begitu menikah dengan Rasulullah, dengan segala liku-liku kehidupannya dijalani. Rasulullah hidup bersama Ibu Khadijah, laki-laki yang menjalani kehidupan dengan kekuatan mental yang tangguh. Ibu Khadijah pun demikian. Meskipun beliau orang kaya, dia tidak sombong kepada suaminya. Seluruh harta kekayaannya ketika sudah menikah dengan Rasulullah didelegasikan, dipercayakan kepada suaminya. Karena baginya suaminya adalah kepercayaannya, bahkan sebelum beliau menikah. Seperti apa? Nanti kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, begitulah contoh konkret yang telah dijabarkan tadi, betapa Rasulullah hadir sebagai seorang suami yang memiliki teladan yang sangat luar biasa. Demikian juga sebagai Siti Khadijah yang hadir sebagai seorang istri yang memiliki kualitas yang sangat luar biasa. Nah, lantas bagaimanakah Rasulullah memberikan cara yang terbaik untuk mendidik anak-anaknya? Dan ini yang patut kita teladani. Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu sarong kita. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah di seluruh penjuru tanah air tercinta, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah. Kita lanjut? Lanjut. Bapak sebagai seorang suami, ibu sebagai seorang istri, masih berstatus sebagai seorang istri sekarang? Bahagia jadi istri, Bu? Oh, pantas mukanya berbinar-binar. Tapi ada juga tuh yang alisnya agak turun. Bapak bahagia jadi suami? Jawabannya nggak kayak ibu-ibu, bahagia. Ini kentara banget bapak-bapak yang tertekan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, satu teladan yang perlu kita ambil dari Rasulullah. Yang pertama, kata Rasul, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Berbuat baiklah kamu terhadap keluargamu, dan aku adalah orang yang terbaik terhadap keluargaku. Keluarga ideal itu keluarga Rasul, Ibu, Bapak. Kenapa? Yang pertama, Rasulullah sangat santun memperlakukan istri-istrinya. Tidak pernah ada tutur kata sedikit pun yang kasar, apalagi menyakiti. Bahkan beliau memanggil istri kesayangannya dengan sebutan Khumairah. Artinya apa, Bu?
yang kemerah-merahan. Ibu pernah dipanggil Humairah sama suami? Sudah memang istrinya hitam, duhai yang kehitam-hitaman. Kenapa? Melalui sebuah isyarat panggilan manis, gairah kehidupan rumah tangga itu bisa selalu hidup. Coba bayangkan ibu, kita akan jadi ibu rumah tangga nggak ada gajinya ya. Suami juga cari uang dari muda sampai tua, bapak. Terus dan terus disetorin sama istri. Kalau bukan saling pandai-pandai memanage hati, yang ada adalah rasa lelah dan capek. Coba bayangkan ibu, mau kembali kemana para bapak kecuali setelah berikhtiar mencari rezeki selain ke rumah tangga. Di rumah ada istri dan anak-anak, maka lihatlah. Allah memelihara perempuan-perempuan yang soleha, menjaga kehormatan suaminya, baik di kala dekat maupun di kala jauh. Ibu Khadijah adalah istri yang tangguh, susah, tetap beliau itu berjalan kesetiaannya. Senang apalagi. Nah ini kebanyakan kita masih hanya tersenyum simetris dari tanggal 1 sampai 15. Sudah tanggal 20 ke sana, kasihan yang menderita bapak-bapak. Kata bapak-bapak, "Mah, itu muka kenapa, Mah?" "Oh, kenapa?" "Tidak pernah sama sekali ada rasa enaknya." Bapak perlu tahu, udah tanggal 20 ke sana. Artinya kenapa? Perasaan kita terkadang terkontaminasi dengan situasi dan keadaan. Padahal ujian-ujian bertubi-tubi yang dialami oleh Rasulullah kekasih Allah mampu melayarkan kehidupan rumah tangga mereka. Anak-anak semua adalah bukti dari sinergi yang baik antara orang tua, bapak dan ibunya. Ketika rumah tangga harmonis, maka anak-anak yang dilahirkan adalah anak-anak yang manis. Tidak boleh ada adegan kekerasan antara orang tua. Kadang-kadang ibu-ibu tuh lebih manis sama tukang bakso. "Bang, baksonya semangkok." Tapi giliran di rumah, "Papa, Pak." Nadanya sudah pakai kalimat seru. Padahal tidak ada kesantunan yang membumi selain dari orang yang sudah dihalalkan oleh Allah. Begitupun suami. Banyak pekerjaan yang melilit pemikirannya. Seharusnya tidak perlu dibawa ke rumah. Kenapa? Karena rumah itu adalah sakan. Rumah itu adalah tempat istirahat. Rumah itu adalah tempat membangun cinta dan kasih sayang. Dari rumahlah lahir generasi dan anak-anak yang bisa menjadi rujukan kita untuk masa depan. Lihat bagaimana putri Rasulullah, Fatimah binti Muhammad, perempuan yang dididik oleh Rasulullah. Padahal saat itu ibundanya tidak mendampingi kehidupannya begitu lama. Kenapa? Karena ibu Khadijah telah wafat. Tetapi Fatimah tumbuh menjadi perempuan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia punya ayah yang bisa diteladani. Fatimah tumbuh menjadi seorang gadis yang belia. Begitu dia menikah pun dia tidak pilih laki-laki kaya. Kenapa? Fatimah itu putri jelita. Banyak laki-laki yang ingin berminat kepadanya. Bahkan para sahabat Rasul. Tapi kata Rasulullah, "Tunggu, nanti dulu aku akan mohon petunjuk Allah. Siapa laki-laki terbaik yang akan mendampingi putri kesayanganku?" Beginilah teori cari jodoh buat anak, Bu. Kalau kita kan, begitu anak kita ada yang mau, datanglah ke rumah, apel malam minggu. Ibunya ngintip dari balik gorden, bawa motor apa bawa mobil. Begitu dilihat, wah ternyata motornya motor jadul. Begitu minggu berikutnya lain lagi yang datang, bawa mobil keren. Dia berkata, "Nah ini calon mantu yang hebat. Aku pastikan anakku bisa berbahagia dengan laki-laki yang tajir melintir." Ternyata apa? Begitu selesai nikah 2 bulan, anaknya datang ke rumah ibunya. "Kenapa nak?" "Mam, ternyata dia tidak seperti waktu pacaran. Ternyata mobilnya mobil rental, Mam." Tertipu kita. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua tidak memandang bagaimana pendamping anak-anak kita dinilai dari kesolehan. Bahwa hidup rumah tangga itu benar tidak bisa dinafikan dari kebutuhan harta. Tapi alhamdulillah nih, ibu-ibu pada makmur semua. Punya uang semua, Bu. Bahagia hidup dengan suami, Bu. Jangan bilang tidak bahagia, nanti pulang dicemberutin. Kenapa? Karena yang menciptakan kita adalah kita. Menciptakan kebahagiaan itu ada di dalam dada. Jadikan rumah tangga kita baiti jannati. Betapapun sulitnya kehidupan, insya Allah Allah berikan jalan keluar. La tayasu mirrauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah.
Berkata suami, "Ma, sabar ya." "Iya Pak, saya sih bisa sabar Pak, tapi ini loh paket nggak bisa sabar Pak, paket." Nah, ini bapak-bapak kasihan Pak. Ibu-ibu sudah butuh makanan, anak butuh pendidikan, tapi sama aja Pak, kalau istri nggak dibeliin paket 2 bulan, cemberut dia Pak. Begitu dia nongol di grup, apa katanya? Kemana 2 bulan nggak nongol-nongol? Nggak tahu ya, suamiku lagi nganggur tahu, nggak bisa beli paket. Nah, inilah persoalan. Ya, bagaimana kita bisa memilah, memilih? Kenapa? Itulah yang dijalani dan dipegang dalam prinsip-prinsip kehidupan para anbiya. Mereka tahu mana kebutuhan prioritas. Memang pada masa Rasulullah tidak ada seperti masa sekarang ini. Tapi inilah ujian berumah tangga buat kita. Hati-hati Bapak yang dirahmati Allah. Kesabaran mesti ditambah di era digital ini. Ibu juga demikian. Banyaknya pengaruh media sosial, kadang-kadang sering juga ngobok-ngobok kehidupan rumah tangga kita. Semoga dengan iman yang selalu terbalut di dalam jiwa, kita senantiasa memiliki kekuatan mental dan iman untuk mampu membalut cinta kasih kita dalam kehidupan berumah tangga. Amin ya rabbal alamin. Sepakat apa yang disampaikan oleh guru yang kita cintai tadi, betapa kita adalah makhluk akhir zaman di mana ujian bukan semakin ringan, tetapi ujian semakin berat dan ujian semakin beragam bahkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Tetapi yang jelas telah ditegaskan oleh Rasulullah, siapa yang mengikuti cara-cara Rasulullah dipastikan dia akan selamat. Baik, pemirsa dan dirahmati Allah, dalam segmentasi berikutnya nanti telah hadir bersama kita Syekh Ahmad Al-Misri yang akan menyampaikan tema yaitu berkaitan dengan mendidik anak cara Rasulullah selepas pesan-pesan berikut ini. Dan sekali lagi, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami masih memberikan kesempatan bagi Anda untuk mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag Rumah Tangga Rasulullah. Kami akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Terima kasih, pemirsa masih bersama kami Damai Isaku yang mengangkat tema tentang rumah tangga Rasulullah. Dan dalam segmentasi berikut ini, Syekh Ahmad akan memaparkan kepada kita bahwa anak diibaratkan sebagai perhiasan yang dititipkan kepada kita dalam rumah tangga kita. Pertanyaannya, bagaimanakah kita mampu untuk memelihara perhiasan yang diamanahkan kepada kita? Silakan, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqil mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dil amin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, wahibbukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa bertemukan kita di dunia dalam taat, dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di siang hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Semoga sebagaimana Allah bertemukan kita di dunia di tempat yang dicintai Allah, Allah bertemukan kita kembali semua di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ustazah Yati tadi menyampaikan pesan-pesan yang indah untuk keluarga yang senantiasa diridai dan diberkahi oleh Allah. Para pemirsa dan jamaah semuanya, semua yang di atas permukaan bumi sebagai perhiasan untuk kita. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami jadikan semua yang di atas permukaan bumi sebagai perhiasan. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Agar menguji, mengetahui siapa yang paling baik amal imannya. Halo? Halo? Masih hidup? Perhiasan ini termasuk anak keluarga, istri, harta yang kita miliki. Semua sebagai perhiasan. Dan anak adalah titipan anugerah dari Allah. Dan kalau kita mengetahui bahwa ini anak kita sebagai titipan Allah, anugerah dari Allah, maka orang yang bijaksana akan berusaha menjaga titipan tersebut, menjaga pemberian tersebut, menjaga hadiah tersebut. Kalau orang menitipkan sesuatu yang berharga kepada kita, kita akan berusaha untuk menjaganya, merawatnya. Para jamaah dan pemirsa dimanapun Anda berada. Seorang yang mengetahui bahwa anaknya sebagai perhiasan, orang yang bijaksana akan berusaha menjaganya.
Kalau kita memiliki sesuatu yang berharga, kita akan berusaha menjaganya. Bahkan kita ngumbatin hal tersebut daripada orang lain tidak ada yang mengambilnya. Dengan cara yang tidak benar. Tetapi sayangnya pada saat ini ibu-ibu lebih percaya kepada membantu dibanding kepada anaknya. Ibu-ibu punya perhiasan, betul? Perhiasan berani nggak dititipkan sama membantu? Tapi sering anak kita dititipkan sama. Padahal artinya ini berarti apa? Anak kita lebih rendah dari emas kita. Dari perhiasan kita, dari harta yang kita miliki. Seharusnya anak kita ini sebagai perhiasan yang kita miliki, berusaha untuk menjaganya. Orang yang bijaksana jika mengetahui anak adalah titipan dari Allah, apa yang dia harus lakukan? Harus berusaha menjaganya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Hai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka jahanam. Seorang yang bijaksana sebagaimana Rasulullah SAW di masa hidup beliau. Beliau menerapkan kepada kita cara mendidik anak-anaknya, putra-putrinya. Bukan hanya mendidik anak putra-putri beliau, tetapi anak orang beriman dididik sama beliau. Umar bin Abi Salamah dalam pengasuhan Rasulullah SAW, dan dia makan dari nampan bersama Nabi, tangannya kemana-mana. Nabi mendidik anak tersebut walaupun bukan anak Nabi SAW secara langsung. Tetapi Rasulullah mengatakan, ya gulam, sammillah, wahai anak muda, bacalah bismillah. Wa kul biyaminika, makan dengan menggunakan tangan Itu hal yang sederhana seperti ini mendidik dan menerapkan akidah dan akhlak dan kemuliaan ajaran yang diajarkan orang tua kepada anaknya. Maka Rasulullah SAW melihat anak muda tersebut tangannya kemana-mana kalau makan, kata Nabi, hai anak muda, makan dari yang depanmu. Baca bismillah dan makan dengan menggunakan tangan Rasulullah SAW mendidik cucunya SAW. Tidak pernah Nabi SAW membiarkan orang yang berkata kasar didiamkan oleh Nabi, tidak. Pasti Nabi SAW menegurnya, karena Nabi SAW berusaha untuk mendidik anak putra-putri beliau dan anak orang beriman untuk berakhlak mulia. Kita mengetahui semua bahwa putra-putri Nabi SAW semua wafat di masa hidup Rasulullah. Khususnya putra Rasulullah SAW yang laki, semua meninggal sebelum usia 2 tahun. Ada yang mengatakan lewat dari itu sedikit. Tetapi ada hikmah yang Allah Maha mengetahuinya. Putri Nabi SAW di masa hidup beliau, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum, wafat di masa hidup Rasulullah SAW. Yang wafat sesudah Nabi SAW adalah Sayyidah Fatimah Zahra, putri tercinta Rasulullah. Dikatakan beliau wafat 6 bulan sesudah wafat Rasulullah. Usia ketika beliau wafat 28 tahun atau 29 tahun. Masih muda. Tetapi karena Nabi SAW mengajarkan cinta dan kasih sayang dan mendidiknya dengan mulia, dimanapun Rasulullah SAW datang menghadap kepada Fatimah, Fatimah langsung berdiri menyambut kedatangan Nabi dan mencium Rasulullah dan mempersilahkan Nabi duduk di tempatnya. Itu tidak pasti Nabi sudah praktikkan, karena kalau Fatimah masuk ke majelis Nabi, ke rumah Nabi, Nabi berdiri menyambut kedatangan putrinya tercinta. Sebagian orang tua mohon maaf, anak setiap hari ke sekolah, apa yang kita lakukan? Ditempelin tangannya di jidat anaknya. Kalau tidak mulutnya, kenapa? Hei, cium tangan. Cium tangan sama Mama Hasanah. Apakah Anda sebagai orang tua mencontohkan contoh yang baik, cium tangan anak kita balik? Karena kasih sayang itu perlu secara fisik pada saat ini. Perlu kita ungkapkan kata kasih sayang. Perlu kita ungkapkan bahwa saya cinta sama kamu nak, saya sayang sama kamu nak. Saya orang kalau kamu keliling dunia ini nggak ada yang lebih mencintaimu daripada orang tuamu sendiri. Semua orang tidak ingin anak yang lain atau orang lain lebih bagus dari dia kecuali satu, orang tua kita. Senang walaupun dia seorang petani, anaknya sudah pejabat, dia malah senang bahagia. Tapi kalau orang lain nggak mau anak orang lain itu lebih bagus dari anaknya, betul? Jangan, masa betul? Astagfirullah. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, setiap hari anak cium tangan kita, pernah nggak kita praktikkan anak kita cium tangannya? Kita peluk secara fisik, kita ungkapkan kata-kata cinta kepada dia. Apakah pernah kita kasih waktu untuk mendengarkan curhat anak kita? Ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Yang jujur, pernahkah kita punya waktu untuk mendengarkan curhatan anak?
Ibu-ibu lebih banyak dengarkan curhatan teman lewat WA berjam-jam baca, tapi giliran anak, sayang tunggu sebentar lagi bicara sama tante Fulan. Lagi bicara sama Fulan, tapi giliran anak bicara, kayak kupingnya sudah panas, kerasukan syaitan. Itu yang disayangkan pada saat ini. Berapa kali kita duduk bersama anak mendengarkan curhatannya. Nabi SAW didatangi oleh putrinya tercinta Fatimah, maka diberi gelar Ummi Abiha, ibu dari bapaknya. Karena begitu cinta dan kasih sayang Fatimah, datang mau mengadu kepada Rasulullah. Berarti Rasulullah itu tempat mendengarkan curhatan putrinya. Dan anak-anak orang beriman, semua orang didengar curhatannya oleh Rasulullah. Fatimah datang, Nabi nggak ada. Yang ada cuma Aisyah, istri Rasulullah SAW. Akhirnya Aisyah menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Fatimah mengeluh katanya daripada alat penggiling gandum dan jagung, itu membuat tangannya itu kasar. Akhirnya Nabi kan nggak ada, diceritakan kepada Aisyah. Aisyah cerita kepada Nabi. Nabi datang kepada rumah Fatimah. Malam-malam mereka mau tidur. Nabi datang untuk apa? Untuk menyampaikan pesan-pesan kasih sayang bahwa Nabi tetap peduli walaupun sudah malam hari. Itulah bukti kasih sayang dan cinta orang tua kepada anak. Semoga kita mulai saat ini bisa menerapkannya kepada anak-anak kita insya Allah. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, maka sangat jelas sekali lahirnya sifat mulia, lahirnya adab yang mulia dari anak-anak kita karena orang tuanya mengajarkan kemuliaan kepada anak-anaknya. Lantas inilah pertanyaan bagi kita, apakah kita pernah untuk mencoba mempelajari diri kita sendiri? Apakah diri kita termasuk orang-orang yang mulia yang memiliki kualitas untuk mengajarkan kemuliaan kepada anak-anak kita? Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, para jemaah semuanya yang insya Allah senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang pendidikan anak kita, orang tua ini harus menjadi suri tauladan untuk anak, contoh yang baik buat anaknya. Yang saya tadi jelaskan, Rasulullah SAW ketika putrinya datang curhat, Nabi datang malam-malam untuk bisa menyampaikan dan bahwasannya beliau sudah dengar curhatan anaknya melalui istri beliau. Nabi datang malam-malam, Fatimah dan Ali udah siap-siap mau tidur. Nabi SAW katakan kepada beliau, maukah Anda aku beritahukan tentang amalan lebih bagus daripada kamu punya khadim, pelayan? Sebelum kamu tidur baca Subhanallah 33. Dan baca Alhamdulillah 33. Dan baca Allahu Akbar 33 kali. Itu lebih bagus daripada kamu punya pelayan. Nabi SAW jadi contoh yang baik. Nabi SAW jadi kuda-kudaan untuk cucunya. Salah satu sahabat lihat Rasulullah, sebaik-baik kuda adalah kuda ini. Karena Rasulullah menjadi kuda-kudaan untuk cucunya. Al-Hasan bin Ali cucu Nabi masuk, Nabi peluk, Nabi cium. Ada seorang sahabat namanya Al-Aqra' ibnu Habis. Beliau mengatakan, Inna li 'ashrah minal awlad ma qabbaltu minhum ahada. Saya punya 10 anak, gak pernah sekalipun aku cium satu di antara mereka. Apa kata Nabi? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak punya sifat kasih sayang, tidak akan dikasihani oleh Allah Subhanahu. Ibu-ibu pegang handphone berjam-jam, gak bosan-bosan. Nonton televisi berjam-jam gak bosan-bosan. Tetapi ketika duduk sama anak, ada-ada aja alasannya. Seharusnya orang tua menjadi pendengar yang baik untuk anak. Mendengarkan curhatan anak. Kenapa anak kita itu punya pemikiran yang radikal, pemahaman yang rusak, bahkan merusakkan akidahnya sekalipun. Kenapa? Karena seorang ayah, seorang ibu sibuk. Ayahnya berangkat gelap, pulang. Ibunya, Masya Allah, di dalam rumah, rajin pegang handphone. Rajin pegang remote, rajin mendengarkan curhatan orang, tapi giliran anaknya sendiri tidak didengar curhatannya. Malam hari anak kita pulang sekolah ditanya, nak ada apa di sekolah tadi? Apa yang kamu pelajari? Apakah ada yang mengganggumu? Bagaimana sholatmu tadi? Yang selalu kita pikirkan adalah isi perut anak, bukan isi keimanannya. Sampai saat ini kita lihat, seharusnya orang tua mendidik anak untuk menjadi orang yang bertauhid kepada Allah. Mencintai Allah dan Rasulnya, memuliakan Al-Quran, memuliakan para sahabat, para ulama, bukan mendidik anaknya untuk mencela Allah dan Rasulnya. Dan sampai ada yang berani mengutarakan bahwa ayah saya lebih bagus dari Nabi karena ayah saya lebih berjasa daripada Rasulullah.
Ayah kamu ini mendapatkan hidayah karena Rasulullah. Dunia ini jadi terang menerang karena Rasulullah sallallahu alaihi. Anda tidak bisa melupakan orang yang mengeluarkan kita dari zulumat ke nur, dari kegelapan jahiliyah menuju Islam yang terang menerang. Negeri ini dimerdekakan karena kemuliaan Allah, keberkahan dari Allah, karena kemuliaan kalimat takbir, karena doa Rasulullah, perjuangan para ulama. Kita tidak sebagai umat Islam tidak pernah melupakan jasa orang yang berbuat baik walaupun dia orang beda agama, walaupun dia orang kafir sekaligus. Karena Islam tidak melupakan kebaikan orang. Tetapi ingat, ketika Anda berbicara dengan Rasulullah, hati-hati karena ini garis merah untuk umat Islam. Wajib kita menanamkan tauhid yang benar. Kata Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, ajari anak kalian kalimat yang bercama diucapkan adalah la ilaha. Kita hidup dengan la ilaha illallah, kita mati karena la ilaha, dan kita berharap dikumpulkan di akhirat bersama ahli la ilaha. Allah ciptakan surga dan neraka karena la ilaha illallah. Allah ciptakan langit bumi dan beserta isinya karena la ilaha. Maka orang tua wajib menjaga akidah anaknya. Jangan sekali-kali Anda menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina ayat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menghina syariat Allah, karena orang itu tidak pernah didik agamanya oleh orang tuanya sendiri. Halo? Halo? Orang tua tidak pernah mendidik anak. Yang mau berbuat baik silahkan berbuat baik. Yang tidak mau, jangan sekali-kali Anda melarang orang. Apalagi membuat aturan untuk melarang syariat Islam. Kalau Anda tidak sependapat silakan. Islam tidak pernah melarang hal demikian. Masing-masing punya pendapat tetapi saling menghargai. Karena ini syariat. Apalagi orang yang gak paham agama berbicara tentang agama. Maka harus hati-hati mendidik akhlak anak. Carilah pesantren yang bagus, sekolah yang bagus. Kenapa? Karena ini bukan pendidikan sementara. Ini menjadi melekat dalam hati anak, pikiran anakmu. Rasulullah SAW ajarkan ketika anak lahir, ajarkan azanin dia. Biar kalimat pertama terdengar oleh telinganya adalah Allahu Akbar. Ketika anak mulai berbicara, ajarkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan dalam hadis Sunan Ibnu Majah, Nabi SAW mengatakan, perintahkan anakmu usia 7 tahun untuk mengerjakan sholat. Pukullah mereka pukulan yang tidak menyakiti. Ketika mereka mencapai 10 tahun dan pisahkan tempat tidur mereka. Dalam Islam ini ada metode yang diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Ada 5 metode. Yang pertama, at-tarbiyatu bil qudwah, mendidik anak kita dengan memberi contoh yang baik. Seorang ibu, nak sudah dengar azan maghrib? Iya mah, ke masjid sana. Maknya masih pegang remote TV. Maknya lagi ngobrol lewat WA. Maknya lagi baca status orang. Padahal seharusnya pada saat itu menjadi contoh yang baik. Anda matikan handphone, Anda matikan TV, segera ambil wudhu di depan anak agar menjadi contoh yang bagus. Rasulullah menjadi contoh yang bagus untuk keluarga beliau. Salat malam sampai kakinya bengkak. Bagaimana mau jadi contoh yang baik sedangkan beliau tidak mencontohkan lebih dahulu. Seorang ayah menyuruh anak atau seorang ibu, nak nggak boleh berbohong ya nak. Masa anak mama yang cantik solehani anaknya bohong? Karena ibunya juga tukang Astagfirullah, tahu aja diri sendiri ya. Ibunya aja tukang bohong, kenapa? Kalau ada yang telepon, nak bilang mama lagi nggak ada. Iya tante, mama bilang nggak ada dia. Hah? Kita ngajarin anak kita bohong, padahal kita kepingin anak kita jadi jujur. Betul apa betul? Seorang tua harus menjadi suri tauladan yang baik. Karena Allah bilang, Nabi ini uswah hasanah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Karena menjadi suri tauladan yang baik, sempurna agamanya, sempurna fisiknya, sempurna akhlaknya, maka menjadi suri tauladan. Yang kedua, at-tarbiyatu bil 'adah. Mendidik anak dengan membiasakan. Dari kecil sudah biasakan menggunakan jilbab. Dari kecil ajak anak mencintai Allah Rasulnya. Dan mencintai Al-Quran. Sering ke masjid dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah mendidik anak kita dengan memberikan nasihat. Anak itu dalam Islam gak ada anak bandel. Saya heran ketika mendengar orang umat Islam. Ini anak saya bandel, nakal. Jangan. Gak ada anak bandel dalam Islam. Yang ada cuma 2. Orang tua yang jarang memberi nasihat kepada anak. Yang kedua adalah orang tua yang kurang bersabar mendidik anak. Maka kurang sabar diucap, ini anak bandel, ini anak yang nakal. Yang ketiga, mendidik anak dengan, yang keempat, mendidik anak dengan memberi pengawasan. Nabi SAW awasin anak kecil yang lagi makan bersama Nabi satu nampan. Nabi melihat anak itu tangan kemana-mana. Nabi kasih pengawasan. Nih nak, kalau makan di depanmu, biar orang lain tidak jijik. Dan baca bismillah, dan makan.
dengan menggunakan tangan kanan. Yang terakhir, mendidik anak dengan memberi hukuman. Bukan hukuman pukulan. Yang selalu tergambar dalam pikiran kita, hukuman itu adalah pukulan. Tidak. Halangi anakmu sesuatu yang dia suka, itu hukuman bagi dia. Kalau anak suka makanan tertentu, Anda halangi, itu bagi dia sudah hukuman. Tidak perlu memukul wajahnya, tidak perlu menampar wajahnya, tidak perlu menjelek-jelekkan dia. Kenapa? Karena memang anak kita itu menghalangi sesuatu yang dia suka, apalagi masih kecil, maka itu jadi hukuman bagi dia. Semoga mulai saat ini bisa kita memperhatikan diri kita lebih dahulu, baru memperhatikan anak kita, agar kita menjadi contoh tauladan yang baik untuk anak kita. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, selepas pesan-pesan berikut ini kami akan segera menjawab pertanyaan Anda walaupun waktunya sangat singkat. Insya Allah pertanyaan ini akan semakin melengkapi tema bahasan kita tentang berumah tangga seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku dan Alhamdulillah kita sampai di segmentasi tanya jawab. Dalam waktu yang sangat singkat, mudah-mudahan guru-guru kita akan menjawab dan tentu saja akan melengkapi tema bahasan kita. Pertanyaan pertama dari Jemaah Masjid At-Taqwa. Ini pertanyaan menarik dan ditulis seperti naskah drama ini Bunda ini ya. Istri sedang main HP, suami minta tolong ambilkan air minum, tetapi istri menjawab, bentar Pak, bentar. Bagaimana pandangan agama dalam hal ini? Beliau pasti membela kaum istri. Silakan Bunda Iya, dijawab. selama ini kan saya jadi pembela ibu-ibu, tapi kalau pertanyaan begini ya tetap salah. Yang beliin HP siapa? Yang beliin kuota siapa? Sendiri. Beli sendiri. Suami. Yang bikinin rumah siapa? Ibu nikah tujuannya untuk apa? Jangan salahkan suaminya kalau dia ngopi di warung kopi. Jangan salahkan suaminya kalau dia mencari pengganti pelayan pembeli air. Idza sholatil mar'atu khamsaha, apabila perempuan itu sholat 5 waktu, wa hafizat farjaha, dia menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya, surga pilih yang mana? Kenapa kita justru terfokus kepada HP, gadget gitu, padahal suami kita tuh hidup, matanya kedip, sementara HP itu benda mati. Ya, jadi banyak persoalan-persoalan yang perlu kita sadari. Tidak disalahkan ber-HP. Begitupun sebaliknya. Kenapa ibu-ibu bisa protes? Kenapa? Sama suami juga begitu Bunda. Kita udah di sebelahnya Pak. Kenapa sih? Ini dong Pak, lihat Mama Pak. Ini banyak yang bagus di sini. Kenapa lihat Mama? Ini Mama juga, Bapak juga lagi lihat Mama. Kenapa? Karena Mama itu lebih bagus di HP daripada kenyataannya. Masya Allah ya. Jadi kenapa kita sekarang ini sudah terjajah dengan media sosial, padahal dunia nyata ini lebih indah. Ibu, bukankah dulu kita siap berjanji saya akan layani lahir batin? Kan begitu Ibu. Sekarang saingan kita banyak Bu ya di luar sana. Kalau di rumahnya nggak merasa nyaman, maka kalau dia pulang kerja nggak pengen buru-buru pulang, paling mamanya lagi bermesraan sama HP-nya. Nah, maka akhirnya kita lupa fungsi-fungsi utama kita. Tapi mudah-mudahan tidak berlaku bagi jamaah yang di sini. Alhamdulillah, amin amin. Baik, berikut pertanyaan untuk Syekh. Bagaimanakah pendapat Syekh tentang beberapa golongan yang menyamakan Rasulullah dengan manusia biasa? Rasulullah SAW adalah sosok manusia yang sempurna dalam akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala memuji Rasul, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi sempurna 3. Nabi sempurna agamanya, Nabi sempurna secara fisik dan sempurna secara akhlak. Nabi basyarun lakal basyar. Nabi manusia tetapi berbeda dengan manusia lain. Fahuwa yaqutah wan nasu kal hajar. Beliau adalah permata, mutiara yang indah, sedangkan manusia lain itu seperti batu biasa. Rasulullah adalah sosok manusia yang paling indah, yang paling mulia di sisi Allah. Rasulullah adalah mendapatkan wahyu dari Allah. Kita belum mendapatkan apa-apa. Yang kita dapat hanya jabatan, uang, harta, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW, orang yang menyamakan orang dengan Rasulullah, dia telah kafir. Karena menyamakan manusia biasa dengan Rasulullah SAW. Yang dimuliakan oleh Allah, diangkat sebagai suri tauladan untuk umatnya dan para pengikutnya. Jangan menyamakan manusia biasa yang menunggu izin Nabi buka pintu surga dengan Rasul yang akan buka pintu surga sendiri. Jangan menyamakan manusia biasa
yang emosi karena jabatan dan harta yang dia miliki, atau karena sesuatu yang di dalam dirinya, asabiyahnya, fanatiknya kepada sesuatu yang berkaitan dunia, dengan Rasulullah SAW yang di akhirat tidak memikirkan putrinya, putranya, istrinya, orang tuanya, hanya Nabi memikirkan ummati. Yang Anda memikirkan hanya cuma sekitar kelompok, organisasi, orang. Padahal itu belum tentu bermanfaat di akhirat nanti. Ingat, Rasulullah akan membela kita semua, tidak akan membela orang-orang tertentu. Semua manusia dalam Sahih Bukhari Muslim akan lari dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa sampai ke Nabi Muhammad. Beliau yang akan menyelamatkan kita dan sudah selamatkan kita di dunia dan berharap kita meraih syafaatnya di surga nanti. Semoga orang yang bisa menyamakan Rasulullah dengan manusia biasa, walaupun itu orang berpunya jasa kepada umat, kami tidak melupakan jasa orang. Tetapi kami memposisikan orang itu sebagai manusia biasa, dan ini manusia luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala sadarkan diri kita biar tidak ada fanatik kepada suku, bangsa, budaya, karena kita umat Islam, umat yang mulia. Kita bangga punya Rasulullah. Kira-kira Rasulullah bangga kita sebagai pengikutnya atau tidak? Wallahu a'lam. Baik, kembali ke Bunda Yati. Masih ada ini juga curhat ini kayak Bunda ya. Bagaimanakah menjalin hubungan rumah tangga seperti yang Rasulullah contohkan, sedangkan kami dalam posisi LDR, long distance relationship, hubungan jarak jauh? Waduh, ini jarak jauh. HP jarak dekat, suami istri jarak jauh. Enggak. Ya, kesetiaan, cinta, kasih sayang terbungkus semua dalam amanah. Ketika suami istri sudah mengikat dalam tali pernikahan itu, yang diikat disebut dalam agama misaqan ghalidhah, tidak ada lagi batasan. Meskipun memisahkan lokasi terlalu jauh, cinta dan kepercayaan itu tidak pernah bisa dikhianati. Kenapa? Karena justru ketika pasangan-pasangan ini berbeda jauh, disitulah banyak ujian. Coba, siapa anbiya yang pernah jauh dengan pasangannya? Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di samping beliau ini seorang kepala rumah tangga, kepala keluarga, seorang ayah, beliau juga kepala negara. Beliau juga adalah seorang pimpinan dari prajuritnya. Bagaimana beliau tinggalkan keluarganya? Tidak ada tuh istri yang ngeluh, tidak ada tuh istri yang merasa kekurangan ditinggal suaminya, tidak ada. Ini kita pengen berada di barisan Ibu Khadijah, berada di barisan Ibu Aisyah, tapi terkadang kita tidak mengikuti jejak dan perjuangannya. Maka kuncinya adalah jaga hati. Sekarang mah nggak ada jarak, video call, papa sedang apa, mama sedang apa, nggak ada yang jauh. Lah kita asik, suami di mana-mana, semakin jauh suami semakin asik kita sosialita. Ini yang salah. Maka jauhkanlah ujian ini dari godaan-godaan setan. Semoga kita bisa menjaga hati baik suami maupun istri. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan menarik sekali nih, pertanyaan yang paling disukai oleh kaum Adam Indonesia. Bagaimanakah menjelaskan atau memahami poligami yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebenarnya masalah poligami ini salah satu di antara syariat Islam, tapi bukan seluruh syariat. Sayang sekali ketika memandang poligami ini melihat sosok dan contoh yang gagal, betul? Kenapa tidak melihat orang-orang yang berhasil? Seperti kemarin seorang anggota DPR menggandeng 3 istri, contohnya. Contoh saja. Artinya apa? Kenapa kita selalu, bukan saya bilang beliau berhasil, tidak. Pasti ada kecenderungan hati kepada salah satu istri, dan itu terjadi sama Nabi SAW. Nabi dalam Sahih Muslim mengatakan, Allahumma hadha qasmi fima amlik, fala talumni fima tamlik wala amlik. Ya Allah, bagikan, saya sudah bagikan kepada istri-istriku, adil secara zahir, tetapi urusan hati cenderung kepada Aisyah dibanding istri yang lain. Nabi adalah sosok suami yang mulia, tidak pernah menampar wajah istrinya, tidak pernah menjelek-jelekkan istrinya. Nabi SAW selalu sosok yang menerangkan kenyamanan. Istri sedang mengadu, sedang sakit, Nabi menemaninya. Bukan bilang, hei sakit mulu, lu sembuh atau saya ganti. Kadang-kadang istri lagi sakit, sayang ayo ruqyah saya dong, takut ada jinnya. Suaminya baca ayat poligami, istrinya langsung sembuh. Maka para jamaah, jangan memandang yang jelek, mandanglah yang baik. Tapi harus bahas masalah poligami. Hukum pada dasarnya mubah. Artinya apa? Mukhayyarun bainal fi'li wat tark, dalam usul fikih demikian. Mubah itu ibaha, ada pilihan, boleh dilakukan, boleh tidak.
Tapi bisa jadi 5 hukum kembali. Bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh, bisa menjadi mubah dan seterusnya. Kita mengetahui kondisi diri kita sendiri. Bagaimana berpoligami? Kalau istri kita alhamdulillah mencukupi segala-galanya dan kita tahu kemampuan dan keterbatasan kita, maka cukup dengan satu kita didik anak-anaknya. Kadang-kadang istri satu aja belum dididik anak-anaknya, malah lompat dapat lagi. Karena apa? Mau hadapin masalah, malas, dia lari dari masalah, cari masalah baru lagi. Sampai ada orang punya istri 2. Kalau dia jalan dari istri pertama, dia pusing, stres, dia lari ke rumah istri kedua. Pas lagi di jalan, dia sampai ke rumah istri kedua, pusing, stres juga, keluar dari dua-duanya. Ada orang bertanya, dari mana? Dari neraka ke neraka. Kenapa? Karena dia mendatangkan hal demikian. Maka sebelum kita berpoligami, kalau Anda mau, silahkan dipelajari lebih dahulu. Silahkan buktikan bahwa Anda berhasil mendidik istri pertamamu. Silahkan Anda berhasil membuktikan bahwa Anda berhasil mendidik anak-anak pertama dari istri pertama kita. Jangan anak sampai terlantar, Anda akan bertanggung jawab. Nabi SAW berpoligami karena hikmah yang diketahui oleh Allah, bisa kita kaji dalam ilmu tafsir. Di situ ada hikmah. Nabi menikahi istrinya semua janda kecuali satu, Aisyah. Nabi semasa hidupnya Khadijah nggak pernah nikah. Sampai Khadijah wafat, Nabi menikah dan ada berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi bukan orang yang suka syahwat seperti kita. Maaf, istri dan agama kita belum rapi, pendidikan agama kita belum beres, masih kita memikirkan tugas dan beban berat ditambahkan. Sedangkan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa, Allah tidak pernah membebani seorang hamba dengan beban yang tidak mampu kerjakan. Maka silahkan pilihlah, silahkan pilih yang mana Anda bisa kerjakan, Anda bisa lakukan. Berpoligami silahkan, ini kami tidak larang, tapi harus dikaji, dipelajari lebih dahulu. Buktikan Anda sudah berhasil untuk bisa memuliakan istri pertamamu dan anak daripada istrimu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Syekh Ahmad dan Bunda Yati. Sayang sekali waktu kita sangat singkat, tapi mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi menjadi bahan koreksi bagi kita untuk terus-menerus memperbaiki kualitas cara kita, terutama dalam mendidik keluarga kita, mendidik istri kita, dan mendidik anak-anak kita seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini, dan insya Allah besok di hari Ahad 17 November kami akan hadir dari Masjid Bahrul Ulum, Komplek Puspitek Tangerang dengan penceramah Habib Nabil Al-Musawa dan Kiai Syarif Mat Najih. Agung Izul Haq beserta kerabat kerja yang bertugas dan pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli alayhi ya Rabbana fi kulli waqtin wa hin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وارحم الأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل العلم والقرآن ومن أهل الجنة يا رحمن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.